senang. Hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, adik-adik, pada hari ini Kak Dida yang akan membawakan cerita untuk adik-adik semua. Nah, tapi sebelumnya Kak Dida mau tanya dulu nih. Adik-adik, apakah yang tadi bangun tidur, adik-adik jawab yang jujur ya? Adik-adik langsung main game? Atau langsung makan, atau langsung nonton TV, atau ada yang bangun tidur, berdoa dan bersyukur. Yo, jawab yang jujur. Ya, jawabannya yang benar adalah adik-adik harus, kalau bangun tidur, adik-adik harus berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Setiap pagi kita harus berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari kehidupan kita. Ya, adik-adik, hari ini Kak Dida mau cerita tentang salah satu mukjizat Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Ya, Kak Dida sebelumnya juga sudah pernah bercerita waktu itu di kelas offline waktu ibadah sekolah minggu, yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, nah, adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kita simak videonya adik-adik. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi, Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu, dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Akhirnya angin pun reda, dan mereka sampai ke pantai. Ya adik-adik, tadi sudah lihat videonya semuanya adik-adik? Ya,
Ya, adik-adik, pelajaran yang kita ambil tadi adalah adik-adik yang pertama jangan takut. Yang kedua, adik-adik tidak boleh ragu. Ya, tadi seperti Petrus. Petrus tuh tadi ragu adik-adik karena dia tidak percaya sama Tuhan Yesus kalau dia berjalan di atas air. Nah, makanya Petrus tadi tenggelam adik-adik, lalu ditolong sama Tuhan Yesus. Makanya adik-adik harus punya iman dan tidak boleh takut dan tidak boleh ragu. Ya, adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini dan Kak Dida punya tugas untuk adik-adik. Tetap ada ayat hafalan ya, yaitu Matius 14 ayat 27. Ini firman Tuhannya. Ayat hafalan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kitab Matius pasal 14 ayat 27. Adik-adik, sekarang sikap berdoa ya. Kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa dan semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti Kak Dida berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Dan ajari kami juga ya Bapa untuk selalu berani dan tidak ragu dan tidak takut atas apa yang ada di depan kami ya Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan mulai aktivitas. Sertai kami dari awal, dari pagi, siang hingga nanti malam hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.